Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kalimat yang lebih indah untuk kita mulai majlis ilmu kita ini selain memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih beri kita peluang untuk menikmati hidup di dunia ini. Allah masih beri kita kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita gunakan ke jalan yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Jamaah yang berbahagia, pada beberapa Jumat yang lalu kita sudah bahas tentang bab ikhlas. Ini hari kita sambung, ya. Kalau hari itu kita sampaikan dalil-dalil Quran, hari ini kita sampaikan beberapa hadis Nabi tentang pentingnya ikhlas itu. Cuma saya ingatkan balik, sekedar mengingatkan kita, ikhlas itu bukan dilafazkan. Niat itu bukan dilafazkan. Yang namanya niat itu dalam hati. Kalau dilafazkan itu hanya sekedar membantu mengelakkan kita dari was-was. Silakan, tak ada masalah. Kita takkan bincang itu. Ya. Jadi yang jelas niat itu bukan dilafazkan, tapi dalam hati. Dan niat itu mesti ikhlas. Dan yang tahu ikhlas atau tidaknya orang itu Allah pasti tahu. Dan kita sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat yang mencatat itu pun tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Jadi jangan kita berlebih-lebih lah. Kadang kita ni berlebih, cepat sangat cakap aku tahulah niatnya tak ikhlas. Jangan. Tidak ada yang tahu ikhlas tak ikhlas kecuali Allah. Kerana ikhlas itu masalah hati. Siapa yang tahu sekarang kita ikhlas tak ikhlas? Allah. Dan kita yang mengamalkan itu, tahulah. Itu satu. Yang kedua, saya ingatkan balik kajian kita beberapa Jumat yang lalu. Ibarat air ini putih, itulah ikhlas. Ibarat air putih, itulah ikhlas. Walaupun masuk setetes saja masuk air sirup atau air sirap, setetes saja, dia akan merubah warna air itu. Orang tak akan cakap lagi air putih, yakinlah. Orang tengok, ini macam merah air sirap ni,
padahal masuk cuma setetes. Itulah riak. Walaupun sedikit saja riak itu masuk ke dalam hati kita, sedikit saja rasa ujub masuk ke hati kita, maka dia tidak lagi disebut ikhlas. Hati-hati. Inna yasir min riak syirik. Sedikit saja dari riak itu syirik. Ya. Dalam Al-Quran jelas surah Al-Bayyinah, ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Jelas, tegas ayatnya. Kata Allah, kami tidak menyuruh engkau beribadah, kami tidak menyuruh engkau menyembah kepadaku, kata Allah, kecuali ikhlas. Kalau bahasa kasarnya, kalau tak ikhlas jangan buatlah. Itu bahasa kasar lah itu. Tapi itulah bahasa Allah. Kami tak suruh engkau buat ibadah kecuali ikhlas. Dan hanya ibadah ikhlaslah yang Allah terima. Jadi sebaik apapun bacaan kita dalam solat, mungkin kita qori, baca Fatihah bagus, Bismillahirrahmanirrahim, bagus bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ada rasa minta dipuji, ada rasa riak, Allah tak terima walaupun bagus bacaan. Jadi hati-hati, ya. Ibarat kita berdagang, kalau kita dagang di dunia ini, orang ini tak mau beli, yang lain mungkin mau beli. Orang itu tak suka, mungkin orang lain suka barang kita. Tapi kalau berdagang dengan Allah, dagang amal, kalau Allah sudah tak beli, jangan harap ada pembeli yang lain. Tak ada. Hanya Allah yang boleh membeli amal kita. Kalau Allah dah tak beli, susah. Oleh kerana itu ikhlas sangat-sangat penting dalam beribadah. Itu satu. Yang kedua, saya ingatkan balik semua kita lah, termasuk saya. Ada orang buat maksiat dalam ibadah. Itu hati-hati. Itu hati-hati betul. Ingat betul-betul. Mungkin nak tanya, maksudnya apa itu buat maksiat dalam ibadah? Begini, baca Quran itu ibadah, betul kan? Baca Quran ibadah, betul kan? Tapi kalau dia riak macam mana? Riak itu maksiat, haram. Itu yang saya katakan, buat maksiat dalam ibadah. Haji itu ibadah, betul. Haji ibadah. Tapi kalau dia riak pergi haji, dia sombong pergi haji, sombong itu haram. Ujub itu haram. Maka dia bermaksiat dalam ibadah. Hati-hati. Sedekah itu ibadah. Ibadah sedekah itu. Tapi kalau dia riak, itu yang kadang-kadang kita menilai orang kan luar saja. Zahir Allah yang menghukum itu. Jadi hati-hati. Di dalil pertama dalam Quran sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu, surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kami tidak menyuruh, tidak disuruh kecuali beribadah kecuali memurnikan ikhlas kepada Allah. Nah, kalau seandainya kita nak buat amal ibadah, solat kah, puasa kah, apapun ibadah kita nak buat, kalau ada perasaan riak masuk, ujub masuk, tahan dulu. Jangan beri dia ruang untuk masuk. Sebab begitu dia masuk, rosak. Dan itu kerja setan, kerja iblis. Iblis punya program hebat. Okey, engkau boleh buat ibadah, engkau boleh solat, engkau boleh sedekah, engkau boleh haji. Yang penting haji engkau Allah tak terima. Yang penting solat engkau Allah tak terima. Yang penting sedekah engkau Allah tak terima. Cara macam mana? Dimasukkan perasaan riak, ujub. Itu hati-hati. Hati-hati di situ. Nah, ya. Dalam sebuah hadis, hadis ini cukup terkenal dan sahih, di mana dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya.
Wa innama liimrin ma nawa, dan dia akan dikira dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya, dan dia akan dihitung dari apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapat perhatian, dapat pahala dari Allah, dapat perhatian dari Rasulullah. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali apa yang diniatkan. Ini hadis ini, sebab-sebab hadis ini terjadi yaitu ketika hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ternyata yang hijrah itu tidak semua karena Allah dan Rasul. Ya. Ada yang hijrah karena dia buka kedai di Mekah. Buka kedai di Mekah, dia punya customer, dia punya pelanggan, semua pindah Madinah. Jadi kalau buka kat Mekah pun tak jalan juga kedai ni. Akhirnya dia ikut pindah. Pindahnya bukan karena ikut Rasulullah, nak buka bisnis lagi. Itu niatnya. Jadi bukan karena Allah dan Rasul, kerana nak buka kedai. Ada satu lagi hijrah, ini makwa dia masalahnya, pergi hijrah. Dia punya makwa, dia punya tunangan, pergi pindah ke Madinah. Ni kalau aku tak pindah nanti orang kepas ni. Ini tak boleh jadi ni. Akhirnya dia ikut pindah kerana perempuan. Maka Nabi kata, kalau dia hijrah kerana dunia, bisnis, okey dia dapatlah. Kalau kerana perempuan pun dia dapat perempuan, tapi pahala tidak ada. Nah, ini mengajarkan kita satu soalan. Begini, ada satu pertanyaan sama saya, tadi pagi pun saya sampaikan juga. Ini pentingnya niat. Boleh tidak seseorang dalam sujud, solat dia sujud, membaca ayat Al-Quran? Saya jawab tak boleh. Kerana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah melarang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang seseorang yang ketika rukuk dan sujud membaca ayat Al-Quran. Itu banyak orang tak tahu ini. Jadi ketika rukuk atau sujud tak boleh baca Al-Quran. Jadi jangan pula nanti kita rukuk atau kita sujud lalu baca ayat Al-Quran. Apa contohnya? Allahu Akbar, sujud lalu baca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tak boleh. Tapi bagaimana kalau dia baca doa? Dan doa itu ada dalam Quran. Inilah penting niat. Di sini penting niat. Kan tadi saya katakan baca ayat Al-Quran dalam rukuk dan sujud tidak boleh. Kenapa? Para ulama mengatakan bukan saya. Ulama mengatakan kerana ketika orang itu rukuk dan sujud, dia sedang menghinakan dirinya pada Allah, menghambakan dirinya pada Allah, merendahkan dirinya pada Allah, maka Quran tidak layak untuk sama-sama direndahkan. Itu kata ulama. Kenapa dilarang? Itu kerana ketika kita sedang rukuk, ketika sedang sujud, kita sedang merendahkan diri kita pada Allah, kita sedang menghinakan diri kita pada Allah, maka Quran tidak layak untuk diajak merendahkan dirinya atau menghinakan dia. Itu. Tapi bagaimana kalau dia baca doa dalam sujud, tapi doanya dalam Quran? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ketika itu dia sedang baca doa, bukan sedang baca Quran. Maka dikatakan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Maka ulama membolehkan. Karena niatnya bukan baca Quran, baca doa. Umpamanya dia sujud, lalu baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau dia baca dalam sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh.
Kenapa? Karena ketika itu dia bukan baca Quran, tapi baca doa. Boleh. Sama wanita haid tidak boleh baca Quran. Ya. Tidak boleh baca Quran wanita haid. Lalu bagaimana kalau dia hari-hari dia sudah terbiasa menjadi amalan hariannya, setiap mau tidur baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Qul A'udzu Falaq sekali, Qul A'udzu Binnas 3 sekali, baca suratul Fatihah, baca ayat kursi sebelum tidur. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena ketika itu dia bukan sedang membaca Quran niatnya, tapi sedang mengamalkan amalan hariannya. Nah, ini di sini ulama mengatakan inilah gunanya niat. Innamal a'malu binniyat. Satu pekerjaan tergantung dari niatnya. Nah, itu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, niat ini sangat penting. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa idza tumtirtum famtiru. Tidak ada hijrah sesudah pembebasan Mekah, yang ada ialah jihad dan niat. Maka jika kalian diminta untuk berperang, berperanglah. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Jadi setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tidak ada hijrah lagi. Setelah Fathu Mekah, tidak ada pembukaan kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Kecuali hijrah dengan istilah jihad, karena Allah. Jadi jihad ini bukan, ini kadang-kadang orang salah paham. Bila sebut jihad, ekstrimnya teroris. Bukan. Itu yang ngebom itu bukan jihad, jahat itu. Bukan. Jihad ini mengontrol hawa nafsu, bukan membunuh. Hawa nafsu tidak boleh dibunuh. Bagaimana bunuh hawa nafsu? Itu ciptaan Allah. Tapi dikontrol, diarahkan dia. Nah, itulah jihad. Dengan niatnya mendapatkan ridho Allah. Ya? Saya selalu mengatakan begini. Ada orang sholat, ya, selalu di masjid, bagus. Sholat berjemaah di masjid, bagus. Sering. Puasa, ya, bagus. Dia tiap Ramadan puasa, Senin Khamis puasa, bagus. Dia berzikir, bagus. Dia berzikir sudah. Dia sering baca Quran, oke, bagus. Tetapi itu kan hablum minallah. Hubungannya dengan Allah bagus. Baca Quran hari-hari, salat jemaah bagus hari-hari. Baca tasbih, 10 satu hari putus. Wah, saking banyaknya. Tetapi hubungannya dengan manusia renggang. Maka hal begini berarti belum sempurna agamanya itu. Karena Islam itu bukan sekedar hablum minallah, tapi hablum minannas. Karena banyak orang berniat, yang penting aku dengan Allah dekat, yang penting aku dengan Allah dekat. Ya. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, banyaklah riwayat mengatakan, untuk mendapatkan rahmat Allah itu kebanyakannya wali-wali Allah itu diangkat menjadi wali Allah bukan karena dia dekat, banyak solat, banyak tahajud, bukan. Tapi karena jiwa sosialnya sangat tinggi, membantu manusia sangat tinggi. Dia tak boleh tengok orang kelaparan. Dia tak, bila ada orang mengemis, dia tak mau kecewakan. Hablum minan nasnya bagus, itu baru betul. Kadang-kadang kita kan berniat, yang penting aku solat, aku puasa, aku baca Quran, yang penting. Itu ego namanya. Tidak. Sementara adik-beradik kita tak tegur siapa. Tak boleh begitu. Ya. Itu jihad. Karena iblis itu kan merosak itu. Tetap merosak. Itu yang kita kontrol. Jangan sampai iblis campur tangan dalam hidup kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Hadis riwayat Muslim ini penting untuk kita faham. Innallah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang lain dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila malikum walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Itu dalam hadis yang lain. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke badanmu, bentukmu, bacaanmu, Allah tak lihat. Allah tak lihat bentuk rupamu, kau keturunan apa, kau kaya ke, kau handsome ke, Allah tak tengok. Yang Allah tengok hati. Jadi hati-hati di situ. Saya kasih contoh paling mudah. Kalaulah isteri kita atau anak kita bercakap dengan kita, minta sesuatu kepada kita, atau isteri kita minta sesuatu pada kita, tapi tidak menatap wajah kita, saya rasa kita tersinggung. Dia minta sesuatu tapi pandang tempat lain, kita pun sound. Hello, kau boleh tengok wajah abang tak? Apa mentang-mentang dah tak exam, dulu kau cakap tak jumpa abang, tak makan lah, tak boleh makan, tak boleh tidur. Sekarang macam kau dah tak mau tengok wajah. Artinya kita mau dihormati, kita mau adab. Kalau nak cakap, pandang muka. Manusia menghukum zahir. Kita marah bila orang bercakap dengan kita, muka pandang lain. Sekarang saya tanya, bagaimana orang yang sedang bercakap dengan Allah, yakni solat, sementara hatinya ke lain? Dia solat itu kan dialog dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Tapi hatinya, aku nak pergi Johor. Ini Lakin jam ke tak jam? Ini Causeway jam tak jam ni? Kalau malam ni jam agaknya lah. Nanti isi minyak sekejap. Sementara dia bercakap dengan Allah tapi hatinya ke lain. Itu bagaimana? Apa Allah tak marah? Marah. Kecewa Allah di situ. Maka hati-hati. Maka tetap saya katakan, di dalam ibadah kita tidak minta apa-apa. Yang kita minta dalam ibadah apa? Hanya ridha Allah. Ingat ya, saya selalu sampaikan itu. Sahabatku, pada satu hari Rasulullah pernah ditanya oleh Allah waktu peristiwa Isra Mi'raj. Dalam kitab Qisasul Mi'raj dijelaskan itu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku telah beri gelar kepada Adam dengan gelar Abul Basar, bapa seluruh manusia. Aku juga telah beri gelar kepada Ibrahim dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan aku beri gelar juga kepada Musa dengan gelar Kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah. Dan kepada Ismail aku beri gelar Zabihullah, orang yang berkorban nyawa untuk Allah. Dan kepada Isa, kepada Musa aku beri gelar Kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah. Dan kepada Isa aku beri gelar Ruhullah, ruh yang ditiupkan Allah. Sekarang giliranmu ya Muhammad, apa gelar yang engkau mau? Nabi yang lain Allah tak tanya apa gelar engkau mau, Allah kasih aja. Tapi untuk Rasulullah SAW Allah tanya apa gelar engkau mau. Maka Rasul menjawab, dan jawapan Rasulullah inilah hakikat ibadah. Jadi siapapun yang bertanya kepada kita apa hakikat ibadah, maka jawapannya ada pada jawapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Allah, engkau yang aku sembah dan engkau yang menciptakan aku. Waridokal matlubi, aku hanya minta keridhaanmu. Jadi hakikat ibadah. Kenapa saya solat? Kenapa saya pergi haji? Kenapa saya bersedekah? Kenapa saya berpuasa? Kenapa saya datang ke masjid? Kenapa saya duduk di majlis ilmu? Hanya tujuan satu, waridokal matlubi, hanya meminta, hanya menuntut keridhaan Allah. Allah mau kasih pahala, syukur. Allah tak kasih pahala,
tak ada masalah. Yang penting Allah ridha. Kalau Allah dah ridha, selesai masalah. Nah, bagaimana Allah mau ridha kalau niatnya tidak ikhlas? Ini macam mana? Maka niat ini sangat penting. Bagaimana Allah mau ridha kalau ibadah tidak ikhlas? Maka ketika kita buat ibadah, masuk iblis, masukkan sifat riya atau ujub. Okey, berfikir kita nak buat ibadah ni, mau cari murka Allah atau ridha Allah? Itu aja. Itu soalan penting. Saya solat sekarang, saya mengaji sekarang, saya puasa sekarang, saya sedekah sekarang. Soalannya, saya buat sedekah, saya puasa, saya solat, nak dapatkan ridha Allah atau murka Allah? Maka jawapannya satu, saya ingin ridha Allah. Tidak ada jalan lain kecuali ikhlas. Ikhlas. Kalau kita buat ibadah, solat kah, puasa kah, haji kah, riya atau ujub, berarti kita minta murka Allah. Selesai. Ya, rujak ulak, rujak Bandung, berani buat, berani tanggung. Itu ajalah. Jadi kadang-kadang jangan tertipu kita. Orang rajin solat, rajin sedekah. Ingat, kalau dia riya, ujub, maka di akhirat sia-sia semua itu. Jadi sekali lagi, Allah tidak melihat potonganmu, handsome kah, lawa kah, cantik kah, kaya kah, keturunan bangsawan kah. Allah tak tengok. Yang Allah tengok hati. Hati Allah tengok. Dan amalan. Kalau niatnya ikhlas, insya-Allah. Jamaah yang berbahagia. Ada beberapa pendapat daripada ulama-ulama salaf, ya. Di antaranya Amirul Mukminin Umar, di antara para sahabat Nabi juga berkata, dan para salaf juga berkata, di antara Umar Ibn Khattab mengatakan, man khalasat niyatuhu kafallahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa mengikhlaskan niatnya, maka Allah akan mencukupi apa yang dia perlukan dalam hubungan sesama manusia. Apa yang kita perlukan sama manusia? Kasih sayang, keramah tamahan, apa lagi? Pergaulan yang bagus. Maka kalau dia ikhlas dalam berteman, ikhlas dalam berkawan, insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau berkawan, berteman, ada udang di balik bakwan, tak usah. Tidak akan kekal itu, yakin. Dan ikhlas itu tidak perlu dilafazkan. Kadang-kadang ada orang, ada tolong tapi aku ikhlas tolong kau lah. Mekik-mekik, aku ikhlas lah. Astagfirullah. Ikhlas kau nyanyi pula lagi. Tidak. Saya selalu sampaikan, ikhlas itu tidak dilafazkan. Mana buktinya? Buka Quran. Ada satu surat namanya surat Al-Ikhlas dalam Quran. Dalam Quran ada satu surat namanya Al-Ikhlas. Tapi tidak ada kalimat ikhlas di situ. Karena ikhlas tidak perlu dilafazkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat ikhlas yang terlafaz di situ. Maknanya apa? Ikhlas tidak memerlukan lafaz. Hati. Itu. Kadang-kadang ada tu, aku tolong ikhlas. Menjerit-jerit satu kampung. Ambil ikhlas apa? Ikhlas. Apalah kau ni? Tidak. Selagi bercakap ikhlas, itu bukan ikhlas. Yang sebenarnya ikhlas apa? Sir ala sir. Dia rahasia dalam rahasia. Tak ada yang tahu kecuali Allah dan kita yang beramal itu. Itu pelajaran berharga itu. Jadi ikhlas sekali lagi saya tekankan, saya sampaikan, ya, itu tidak perlu dilafazkan. Yang kedua, Yakub
Al-Mahfuz berkata, Al-Mukhlisu mayaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiati. Ini bagus ni. Nasihat bagus. Orang yang ikhlas ialah yang mampu menutupi kebaikannya seperti ia menutupi keburukannya. Bagaimana kita menutup aib kita? Bagaimana kita merahsiakan aib kita? Bagaimana kita menyembunyikan aib kita? Begitulah kita menyembunyikan amal ibadah kita. Jangan sampai orang tahu. Kita pula kalau tak tulis kat FB tak sedap. Tak sampaikan dekat TikTok tak sedap. Banyak tu di FB tu. Alhamdulillah. Walaupun berbuka dengan ikan masin tapi nikmat, sebenarnya dia sedang bercakap aku puasa hari ni, dia sedang bercakap aku puasa hari ni tau, tapi dia tulis bagus, walaupun berbuka dengan ikan masin air putih sahaja tapi aku rasa nikmat. Sebenarnya dia sedang berkata, hello brother, aku puasa hari ni tau. Satu. Buat apa nak tulis? Alhamdulillah. Pergi ke Batam, pergi Johor Bahru, pergi panti asuhan, dapat tolong anak yatim. Kasihan. Kenapa tulis? Kenapa kasih tahu? Ayo. Jadi itu dia. Bagaimana kita menyembunyikan aib kita, bagaimana kita menutup aib kita, begitulah kita menutup ibadah kita. Jangan sampai orang tahu. Orang puji tak ada masalah. Orang puji tak masalah. Yang salah kita gila puji. Umpamanya, aku kau kalau sedekah banyak tak asal kau. Orang puji, memang bagus. Alhamdulillah. Itu. Orang puji tak ada masalah. Yang salah tu kita minta puji. Ingat. Dan bila orang puji kita, jangan lupa pula sebut Alhamdulillah. Kenapa kalau orang puji kita mesti sebut Alhamdulillah Ustaz? Kita nak tanya juga, ya kan? Kenapa bila orang puji kita, rumah kau lawa lah, mesti sebut Alhamdulillah? Mesti. Baju kau lawa lah, Alhamdulillah. Mesti sebut? Mesti. Anak kau handsome lah, Alhamdulillah. Mesti sebut Alhamdulillah? Ya, mesti. Kenapa? Karena kita berjanji sama Allah dalam solat. Apa janji kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji. Bab apapun orang puji saya, dimanapun orang puji saya, kembali padamu ya Allah. Itu janji kita. Engkau makin lama makin muda, Alhamdulillah. Jangan pula mestilah kita makan tongkat Ali. Banyak kau tongkat Ali tu. Mestilah kita makan ini apalah. Sampai Ali pun tak ada tongkat lah. Duduk Ali dah. Tongkat Ali dah tak ada lah. Tak. Tahu kenapa orang puji kita? Ni mesti tahu. Kenapa masih ada orang puji kita? Jawapan satu aja. Kenapa orang masih puji kita? Karena satu aja. Apa? Karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, siapa nak puji kita? Saya nak tanya dulu. Siapa? Allah buka aib kita masing-masing. Siapa yang nak puji kita? Tak ada orang puji kita. Yakinlah saya katakan. Sebab kita pasti ada aib. Yang tak ada aib cuma Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala aib. Makanya bila orang puji kita, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Karena itu janji kita pada Allah. Tapi kalau orang puji dia lupa pada Allah, wah ini lupa janji ni. Tak sesuai ucapan dengan perbuatan. Ini kata ulama bagus. Orang yang ikhlas itu, orang yang menutupi kebaikannya, orang yang menutupi ibadahnya, sebagaimana dia menutupi, menyembunyikan aibnya. Kita takut aib kita ditengok orang. Begitu juga dengan ibadah kita. Soal orang puji tak ada masalah. Yang salah tu gila puji. Abu Utsman berkata, Al-ikhlasu nisyanu
ru'yah al-khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Ikhlas adalah melupakan penglihatan manusia dan hanya mengingat penglihatan Allah saja. Kita tak peduli, saya buat solat, saya baca Quran, saya sedekah, saya tak peduli orang suka ke tak suka, orang tengok ke tak tengok, orang puji ke tak puji, I don't care, aku tak mau tahu. Saya tak peduli, saya tak mau tahu. Yang saya mau, Allah ridha. Selesai. Jangan tunggu orang. Ada tu kadang-kadang nak baca Quran tu orang ramai dululah. Nak baca berjanji, salawat tunggu orang ramai biar orang tahu. Nak sedekah tunggu orang ramai dulu. Tak. Orang puji ke tak puji, saya tak mau tahu. Yang saya harapkan ridha Allah. Itu dia. Ya. Dalam sebuah kata bijak dikatakan, ikhlasu sa'atin najatul abadi walakinna ikhlasa azizun. Ikhlas yang dilakukan hanya sesaat akan membawa keselamatan sepanjang abad, tetapi ikhlas itu sungguh berat. Ikhlas ini simple. Walaupun sekejap saja kita ikhlas, tapi efeknya kekal di akhirat. Tapi kalau kita riya, ujub, tidak ada maknanya di akhirat nanti amal kita. Sedangkan yang dikatakan amal soleh itu apa? Dua. Yang dikatakan amal soleh dua. Tidak semua ibadah jadi amal soleh, ingat itu. Apakah orang pergi haji itu jadi amal soleh? Belum tentu. Apakah orang baca Quran itu amal soleh? Belum tentu. Yang dikatakan amal soleh dua. Satu, bila amal itu diterima Allah, maka dia amal soleh. Kalau dia ditolak, amal salah. Selesai. Kalau Allah terima ibadah, dia amal soleh. Kalau Allah tak terima, berarti amal itu salah. Yang kedua, yang dikatakan amal soleh apa? Bila amal itu bermanfaat buat dirinya. Oleh karena itu, sahabatku yang berbahagia, mari kita ingat baik-baik. Ketika kita beribadah, tanamkan rasa ikhlas itu pasti. Jangan beri ruang riya, ujub masuk. Ketika ujub atau riya itu masuk, maka rosak ibadah kita. Ingat, tanamkan dalam hati baik-baik, kita tidak perlu pujian orang. Kita tak perlu pujian orang. Kita memerlukan pujian Allah. Kita tak takut orang mencela kita. Orang nak cela kita, celalah. Yang kita takut celaan Allah. Takut kita kalau Allah dah mencela kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wajtnaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan bincang besok Jumat tentang persaudaraan karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.